Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih jamaah tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Madiyah Jamal Jepara. Cabang Jepara ini di Gria Pasulukan. Ini keadaan hampir 75%. Lah niki kula ajeng tangket kalih Pak Yai. Ngibadah niku bisane ketampa napa sampun ketampa untuk ngibadah iki ning ibadah wong-wong iku bisane ketampa ku piye ngoten. Wong ibadah anggere ngibadah salat lek ora ana jalure engko kepiye nek wonten jalure mangke kan saged dipikir lek pripun jalure ngoten lho Mbak. Monggo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Alhamdulillah, dari pertanyaan Mbah Nadi tentang masalah ibadah, bagaimana ibadah itu supaya bisa diterima oleh Allah, itu bagaimana? Jadi begini, ada ranah syariat, ada ranah hakikat. Dalam ranah syariat itu memang hanya membahas tentang hukum, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Tidak membahas tentang itu diterima ataupun tidak, itu tidak di ranah syariat ya. Jadi kita harus meningkatkan dalam kita beragama ke ranah hakikat yang disyariati dengan tarekat, dihantarkan dengan tarekat. Maka dengan demikian maka kita akan tahu apakah ibadah itu diterima Allah ataupun tidak diterima Allah, sampai kepada Allah ataupun tidak sampai kepada Allah. Ini adalah di ranah hakikat, karena yang sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah isinya itu adalah nurnya, getarannya atau hakikatnya. Kalau tidak ada isinya maka tidak akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam syariat juga diterangkan tentang ada pahala, ada siksa. Dan pahala itu apa sih? Pahala adalah nur, pahala adalah getaran, isinya ibadah itu adalah pahalanya, nurnya. Nurnya untuk bisa ke makom atau level hakikat tentu ada syariatnya hakikat, yaitu ke tarekat. Maka dari itu orang yang berhakikat dengan dihantarkan dengan tarekat, maka sudah pasti, karena sudah terbimbing dengan guru, maka apapun sudah akan pasti bisa sampai ibadahnya karena terbimbing dengan guru. Kalau toh ya ada yang gagal karena dia tidak patuh dengan aturan, tidak patuh dengan aturan yang disyariatkan dalam hakikat itu. Kita harus tahu dalam kita beribadah itu yang sampai ke Allah adalah isinya. Maka isinya itulah yang kita berusaha supaya ada isinya, hakikatnya. Nah, itu kita harus mengenal guru hakikat atau wasilah atau mursyid yang menjadi bimbingan rohani kita. Artinya seluruh ibadah harus sampai roh. Artinya kita dalam Islam itu harus kafah zahiran wa batinan, secara lahiriah, secara batiniah bisa kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman,
orang yang telah ditanami nur iman dan nur kitab, masuklah pada agama ini secara kafah. Kalau sudah bisa kafah, kita pasti ibadah kita pasti akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah perintah syariat atau perintah hakikat itu yang penting adalah isinya, ada tidak isinya. Jadi ada kriteria yang membekas pada seorang pelaku ibadah itu sendiri untuk lebih baik dalam berperilaku. Karena kita beribadah, kita sholat itu menyambungkan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah guru wali yang mursida yang menjadi kiblat rohani, selalu menguatkan dalam berabitah. Dengan demikian itu sudah akan pasti akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang levelnya adalah maha. Allah itu mempunyai sifat maha mutlak, maha segala-galanya. Yang kita adalah ada di alam relatif, ibadah badannya tidak akan sampai, yang sampai adalah isinya. Maka isinya dalam hati kita, rohani kita, kalau sudah ditanami nur iman dan nur kitab, sudah ada benih-benih iman, maka akan mengembang iman itu, akan membawa ibadah itu akan menjadi besar ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toh secara lahiriah akan kelihatan sedikit atau sepele, tapi di hadirat Allah akan menjadi besar karena isinya itu menggandeng pada yang maha besar. Ya, ini adalah tentang ibadah yang sampai. Khusyuk pun, khusyuk pun berlevel-level. Khusyuk itu tidak artinya dalam jasmani saja, tapi khusyuk dalam rohani. Khusyuk dalam rohani, dalam jiwa, merasakan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan cara kita sudah mengetahui kiblat rohani, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dengan menghadapkan jiwa rohani, wajah kepada Sang Pencipta dengan wasilah, menemukan wasilah, menyamakan gelombang dan frekuensi dengan guru rohani, guru mursyid. Mursyid adalah bukan manusia, mursyid adalah nurnya Allah yang menempati pada seorang manusia yang dipilih Allah, yang menjadi ulil amri, yang menjadi pembimbing rohani di zamanmu sendiri. Karena akan kesulitan kalau tidak menemukan ulil amri yang menjadi pembimbing rohani di zamanmu sendiri, akan kesulitan. Karena kita kalau seperti orang-orang yang belum menemukan wasilah, yang penting yakin kita menghadap kepada Allah, itu akan kesulitan sekali. Karena dia hanya mengenal Tuhan yang dalam angan-angannya saja. Tidak pakai wasilah berarti masih dalam angan-angannya. Mengenal Tuhan tapi Tuhan yang berupa angan-angan, khayalan. Karena Tuhan itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan. Kalau kita tidak menemukan Tuhan yang bernama, bersifat, yang bisa disaksikan, otomatis kita akan tidak bisa mengenal Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Tuhan adalah mempunyai sifat wahdaniyat, Maha Esa, Maha Satu. Tuhan itu memang berlapis-lapis, artinya berlapis-lapis itu bagi orang yang mengenal itu berbeda-beda.
ada sebagian mengenal namanya, mengenal sifatnya, sampai laisa kamitslihi syai'un, yang ada namanya, ada sifatnya adalah yang bisa dikenali oleh indera manusia itu sendiri. Itu maka dalam Al-Quran yang artinya dialah Tuhan yang di langit, dialah Tuhan yang di bumi. Artinya tidak akan bisa mengenal Tuhan yang di langit yang notabene laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dibayangkan dengan apapun, tanpa kita mengenal dulu Tuhan yang di bumi. Siapa itu? Yaitu khalifahnya atau utusannya yang menduduki kepada wakil Tuhan. Lah itulah ini tentang urian-urian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jepara. Semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridwaka madrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.